Mewakili Pak Bupati di Kabupaten 50 Kota ini semenjak dulu sampai saat ini. Jadi Pak Dewan yang rajin menghadiri khatam Al-Quran ini, inilah Pak Dewan yang dari Kecamatan Kabluru nih, Bapak Archimedes ini Pak. Tepuk tangan. Ini sesuai dengan pengajian Buya kita. Buya kita nih, Ustadz kita sering bilang, pilihlah pemimpin-pemimpin itu yang peduli kepada agama, yang ke masjid, yang sholatnya, yang cinta kepada Al-Quran. Kan itu ya Buya? Alhamdulillah Pak Dewan, kami bangga Pak Dewan. Mudah-mudahan masyarakat Akabluru ke depannya tidak salah pilih dan mempertahankan beliau untuk anggota DPRD Kabupaten. Kapan perlu ditambah satu lagi, karena pemilihnya di sini banyak Pak. Kalau ada satu besok jadi dua. Sampai salam dari Pak Dewan tadi dan pesan dari Bapak Dewan tadi nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Bupati. Kebetulan ini Bapak Bupati kita nak dua pantun sairiang mau sampaikan kalau celai Pak Ketua. Oto badamo oto bahagia, nanya penumpang di batas kota, bunyi kelasonyo sabana sanang banana. Bamulo salam maaf disampaikan dari Bapak Bupati 50 Kota. Salam maaf ngan sabana bananya bana. Beliau tidak bisa datang bersama kita karena ada acara musrenbang Kabupaten 50 Kota di aula Bupati 50 Kota. Jadi itu Bapak Ibu, sawananya di kini ko Pak Camat, kebetulan Pak Camat sudah hadir, Pak Dewan, Pak Wali Negari ko berada di aula kantor Bupati. Tapi karena beliau Bapak Wali Negari ini alhamdulillah peduli dengan hafiz-hafiz ini dan rumah-rumah tasbih dan khatam Al-Qurannya, beliau hadir. Doa selamat juga untuk Pak Wali yang peduli kepada masyarakat kita. Sesuai dengan pengajian Buya yang mau ikuti, kini awak memang sedang diuji umat Islam, sedang ditantang umat Islam. Maka salah satu solusi kita yang terbaik adalah kembali kepada Al-Quran, memegang teguh Al-Quran. Kan itu Pak Kecil pada tua tadi kan pada tua Pak Ketua. Kembali ke Al-Quran, memegang teguh kepada Al-Quran dan memperkuat basis kita di masyarakat, yaitu dengan melahirkan anak-anak kita tasbih. Kabar gembira Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak kami semua dan orang tua. Kemarin saya baca berita Universitas Andalas Padang itu membuka jalur bagi penghafal Al-Quran yang ada di Sumatera Barat. Jadi hafiz-hafiz itu diterima di perguruan tinggi UNAN tanpa melalui tes, diterima langsung dan boleh memilih jurusan yang mana dia suka. Mau memilih jurusan kedokteran juga boleh, atau memilih jurusan yang lain-lainnya yang menurut dia mana yang dia suka. Jadi kini seperti itu Buya. ITB sudah 5 tahun yang lalu melakukan itu, IPB juga, UI juga, UGM juga. Jadi sekarang universitas yang terkenal di Indonesia ini tidak lagi memandang sebelah mata kepada anak-anak kita yang tasbih atau yang hafal Al-Quran, tetapi sudah menganggap anak-anak yang hafal Al-Quran itu adalah anak-anak yang istimewa, anak-anak yang luar biasa. Bukan hanya istimewa dari kecerdasannya sehingga dia bisa 30 juz, tapi istimewa dari moralnya, istimewa akhlaknya, istimewa budi pekertinya, dan istimewa kesantunannya. Luar biasa. Jadi kepada anak-anak kami yang hadir pada hari ini, kami mohon lanjutkan seperti yang disampaikan Pak Wali Negari tadi, lanjutkan terus. Setelah kita khatam ini, lanjutkan terus. Bapak Ibu, saya kalau ada khatam Al-Quran ini saya kepingin hadir terus. Saya minta ke Pak Bupati tolong saya yang mewakili. Bakok bitu baji. Karena ambo tahu ketika kita sudah berniat mengadakan khatam Al-Quran, tentu yang lebih tahu Buya gitu. Malaikat itu sudah mulai berkumpul untuk mendoakan orang-orang yang hadir di ruangan kita ini, di bawah tenda hari ini, mendoakan donatur seperti yang kita sampaikan tadi. Kita catat ini ada 30.385. Wah, luar biasa. mendoakan panitia-panitia, mendoakan ibu-ibu
untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mendoakan juga yang mewakili Pak Bupati dan mewakili hari ini. Tentu itu ya. Pak Bupati dan Wakil Bupati sehat-sehat selalu dan amanah menjalankan pemerintahannya. Ini yang kita doakan, termasuk Pak Desni tentu sehat pula ndak enak ya. Ambo je Buya Sidiko, ambo pengagum beliau kok. Ambo kagum beliau karena beliau tanpa pamrih kemana-mana keliling di 50 kota ini, di Sumbar ini membangun umat. Alhamdulillah saya dengar tadi beliau termasuk donatur yang lumayan juga Pak Dewan. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak menyampaikan banyak pesan dari Bapak Bupati, tapi dia berpesan kepada kita semua dalam masalah COVID ini, protokol kesehatan tetap kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mari kita lanjutkan anak-anak kita ke tingkat berikutnya. Bapak Ibu, Bu, itu orang tua di belakang kan? Saya ada 4 macam pilihan untuk Bapak Ibu. Ada rumah bagus harganya 10 miliar. Ada mobil bagus harganya juga 10 miliar. Ada jabatan yang tinggi, gubernur. Kemudian ada anak yang hafal Al-Quran 30 juz, tetapi dia tidak punya apa-apa. Mana yang Bapak Ibu pilih? Nomor? Alhamdulillah, nomor 4 Bu. Uang 10 miliar, rumah 10 miliar, mobil bagus 10 miliar, tidak akan ada artinya kalau kita tidak mempunyai anak yang soleh dan solehah seperti hari ini. Maka pilihan Bapak Ibu hari ini adalah pilihan yang sangat tepat, karena anak itu adalah aset. Aset kita yang bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Buya kita bilang anak-anak yang hafiz itu, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu andai, ini berandai-andai nanti kita masuk ke neraka karena amal ibadat kita sedikit, maka datanglah anak-anak yang soleh, yang hafiz ini berdoa kepada Allah, ya Allah, keluarkan ayah dan ibuku dari neraka ya Allah, jangan azab mereka ya Allah. Maka ditanya kenapa? Dialah yang menjadikan aku menjadi anak yang hafiz Al-Quran 30 juz. Pak Dewan, ambo ko ambo carito itu kini raso-raso kamanangi ambo Pak Dewan. Tapi iko kisah nyata Pak. Ketika ambo jadi kepala dinas pendidikan Kabupaten 50 Kota, kisah nyata yang membuat ambo menangis Pak. Atau ceritonya Pak, kejadianlah pada suatu hari ada orang tua dari salah seorang guru yang stroke, dilarikanlah ke rumah sakit Ahmad Muhtar di Bukit Tinggi. Setelah sampai di sana, dia itu tidak sadar lebih kurang seminggu Pak, 7 hari. Dokter itu sebenarnya sudah bisik-bisik, orang tua ini sudah tidak bisa ditolong karena sudah koma, tidak sadar diri selama 7 hari. Tetapi anak tadi, apa yang dilakukan oleh anak tadi? Dia bisikkan ayat-ayat Al-Quran ke telinga ibunya itu. Dan tidak puas dia membisikkan karena memakan waktu lama, nyerekam Buya. Direkamnya suaranya mengaji. Aku mulai meramang bukan Buya. Direkamnya suara mengaji kok dalam flash disk. Kemudian dimasukkan ke dalam flash disk dan dipakainya headset, dilataan di talingo ibu kok. Ketika dilataan di talingo ibu kok Buya, mandanga suara anakku keluar aja mata ibu kok. Ibu yang sedang stroke tidak sadar diri menetes air mata ibu kok. Mencari menetes air mata, menanga ayat-ayat suci ditempelkan di telinganya. Suara anaknya tadi mulai menggari-gari tangannya Pak, menggari-gari kakinya. Alhamdulillah, anakku capek panggil ke dokter. Ibuku sudah sadar, sudah tahu. Dia panggil dokter, bergembira lah di situ. Begitu luar biasanya Buya. Iko kisah nyata, indak baduto, indak dibuat-buat cerita ke Bapak Ibu. Ketika ibunya sakratul maut, didengarkan ayat-ayat suci di Al-Qurannya, 7 hari pingsan.
ternyata Al-Quran itu betul-betul obat Buya, seperti yang Buya katakan. Al-Quran adalah obat, bukan hanya petunjuk yang lurus. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tetapi Al-Quran itu juga adalah obat untuk kita semua. Semoga Al-Quran juga bisa jadi obat corona. Amin. Semoga Al-Quran juga bisa jadi obat coronanya, Bu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, katam Al-Quran Musala Nur Ikhlas Gubuk Malintang Jorong Piladang Nagari Koto Tangah Batu Hampa Kecamatan Akabluru secara resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.